Berapa seater bang? 35 bang. Polo. Oh, udah antri. Berapa lama antri? Sepi ya tuh ya. Itu Vespa Extreme. Lah. 48 yang hidup. Bi, seliter bi. 25 berarti beli 2 liter. Halo teman-teman, jadi di kala susahnya BBM kita harus terpaksa mudik teman-teman. Terpaksa mudik menuju ke Kabupaten Ketapang dari kota Pontianak teman-teman. Nah, sekarang sudah jam 12.10 ya. Tadi saya sudah reset semuanya di sini. Ini konsumsi BBM-nya 7 liter ya teman-teman. 7 liter konsumsi, kapasitas tangkinya. Jadi kita langsung saja menuju ke sana dengan jarak sekitar 250 km. Kalau di atas kertas sih cukup teman-teman, bahkan pas-pasan kalau 7 liter itu. Tapi saya ada sempat sedot tadi BBM saya. Sempat sedot sekitar ya 1,5 liter lah. Tapi saya rasa cukup lah sampai ke itu ya, sampai ke kampung halaman teman-teman. Jadi kita dari Pontianak Timur ini teman-teman ya, di jalan YM Sabran. Jadi ini kondisi antri bensin ya tanggal 20 Maret ya teman-teman ya. Apa ini? Ribut gak? Apa ini? Ribut apa ini? Apa nih? Oh, ribut teman-teman. Tuh. Pasti nerobos tuh. Nerobos antrian tuh. Hati-hati tuh. Wow. Mudah-mudahan kita di kampung ada stok ya. Nanti sedot dari mobil om aja. Waduh, kacau. Oke, dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah kami di perjalanan, amin. Nah, sekarang ini kita sudah sampai di Tugu Alianyang atau Bundaran Alianyang di Kabupaten Kuburaya ya teman-teman ya. Kalau ke arah sana itu ke arah Kuburaya, ke arah bandara. Kalau kita ambil lurus, kita langsung ke arah luar kota teman-teman. Jadi karena kita keluar kota, jadi kita ambil lurus. Jadi begitulah analoginya. Sekarang udah jam 12:18 teman-teman. Saya mudik bersama ini sama anak saya nih, anak saya yang pertama ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan tidak hujan lah, cuaca sih sementara cerah ya teman-teman ya. Dan saya tidak ngebut juga. Saya ambil di speed 70 lah, 70 sampai 80 teman-teman. Dan karena menghemat BBM, full tank ini harus 7 liter full tank ini harus saya harus bisa dapat 250 kilo teman-teman. Jadi kita lanjut gas lagi. Nah, ini udah ini juga nih antri ini sini ini. Mudah-mudahan di sana tuh antri tapi tidak panjang ya teman-teman ya. Biar kita bisa isi-isi BBM lah. Sorry ya, ambil sini. Oh, ini nyaman nih antrinya nih, enggak padat nih. Iya nih, enak nih antrinya nih, sebentar nih. Oke lah, kita ambil jalan lurus dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kita ketemu di jalan-jalan lagi ya. Kita sudah memasuki permukiman Dayak teman-teman, permukiman warga Dayak. Jadi jarak dari Pontianak ke sini itu sekitar, sebentar saya ada odometernya kok. Ntar setting dulu lah, setting sebentar. Setting keterangan ya.
Saya telan kecerahan. Oh ya, saya terangkan dulu ya teman-teman biar kelihatan. Oke, udah terang semua. Jadi hanya sekitar 20 kilo dari Pontianak teman-teman, perkampungan Dayak ini. Jadi kalian bisa melihat perkampungan Dayak di sini tuh, perkampungan warga Dayak di sini tuh itu masih rumah-rumah kayak rumah zaman dulu gitu di situ teman-teman di sini. Ini di sini udah modern nih. Di sini tuh 80% ya teman-teman ya. 80% warga Dayak dan ada juga warga Maduranya, warga etnis Tionghoanya juga ada. Dan kalau itu tuh banyak gang-gang ke dalam gitu. Nah, itu tuh apa namanya? Ada kampung juga di dalam sana. Tadi tuh udah lewat jalan apa tadi itu namanya? Jalan ke Bengkare ya, kalau nggak salah ya. Nah, di sana tuh banyak tuh warga Dayaknya. Tuh kondisi jalan sih sekarang sepi ya teman-teman ya. Sepi. Karena bensin juga lagi susah. Ini aja saya terpaksa menekat nih teman-teman. Karena mau cari video konten juga di perkampungan warga Dayak di dekat desa saya teman-teman. Nah ini tuh udah masuk Korek ya teman-teman ya. Ya, desa Korek. Jadi suasana desa Korek itu seperti ini. Kita berada di kecepatan 74 teman-teman. 74 km per jam. Dan beginilah suasananya. Kami sekarang teman-teman, sekarang jaraknya sekitar 50 km dari Pontianak. Ini tidur. Ayo. Jadi saya tidak gas ya teman-teman ya. Karena saya memakai cruise control di sini, jadi saya tahan di speed 60 sampai 80 km per jam. Jadi cukup menghemat tenaga teman-teman. Karena cruise control ini kita tidak capek untuk menggas teman-teman, menggas motor kita teman-teman. Jadi kita cukup stabil lah di sini teman-teman. Dan kondisi jalanan memang sepi ya tuh ya. Bisa kalian lihat sendiri, memang kondisi jalanan sepi karena kondisi bensin sendiri susah teman-teman. Jadi saya aja dengan kondisi yang seperti ini saya agak gugup teman, agak deg-degan gitu. Agak deg-degan dan tidak berani memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena harus menghemat bensin teman-teman. Gitu. Nah, ini saya tunjukin ya konsumsi BBM-nya ya. Tuh, segitu teman-teman. Bisa kelihatan enggak? Ah, bisa kan? Nah, jadi konsumsi BBM-nya sekitar segitu. 49, 40 km per liter dan itu merupakan real time teman-teman. Jadi saya lanjut lagi ya teman-teman ya. Saya lanjut lagi nanti kita ketemu di perbatasan antara Sanggau dan Kuburaya teman-teman. Jadi ini masih Kabupaten Kuburaya ya teman-teman. Oke. Bang, berapa seter bang? 35 bang. Polo 35 ya. Gila susah ya. Asli. Gila. Cukup 1 liter 35.000. Kita ngantri kamu ya bang? Oke, ngantri aku nya ayam go anu ga. Bawa. Balik kemana kak? Gajah. Cukup lah 2 liter lagi. Lewat Pak Mayam nih ya, dekat. Ada jalurnya. Tapi enggak ada lah, jalan bagus ya sana. Pontianak isi di mana? Tadi kita di Pontianak isi di mana? Isi di Panglima. Antri kah? Eceran? Kemarin sih. Oh, udah antri. Berapa lama antri? Mau buat 3 jam. Oh, Hai, itulah. Oh, balik ke ini, balik ke Tapang. kenapa? Oh. Bang, makasih, Boh. Ya. Ya. Jadi itu merupakan pengalaman, teman-teman. Bensin 1 liter 35.000. Aduh, 35.000, Ben. Mahalnya biaya mudik. Jadi kita lanjut jalan lagi.
Sudah 67 kilo ya tadi berarti. BBM kita satu itu 67 kilo. Jadi kita lanjut di jalan-jalan lagi teman-teman. Ini teman-teman, Munggu Rebung kata orang ya, tapi biasanya dijemput juga oleh Banua. Dipanggil Munggu Rebung itu karena banyak yang jualan rebung teman-teman di situ. Jadi masyarakat di sini 100% berjualan berjualan sayur-sayuran teman-teman. Jadi gitu. Tuh, banyak kan? Jadi saya masih shock dengan harga bensin yang ada di sini teman-teman. 60 km dari Pontianak itu harga bensinnya 35.000. Wow, mantap. Jadi begitulah Bukit Banua atau Bukit Rebung ini teman-teman. Kayaknya perbatasan antara Kuburaya dan Kabupaten Sanggau itu sudah lewat teman-teman. Tetapi saya lupa ngerekamnya. Saya tuh lupa ingat posisinya. Seingat saya tuh di sini, tapi ternyata kalau tidak salah tuh sudah lewat teman-teman. Dia ada di sebelah kanan gitu. Dulu ada Tugu di situ. Iya, sepertinya sudah lewat deh. Karena ini udah sampai ke Doko nih. Udah sampai ke Doko, berarti sebentar lagi udah sampai Air Mancur berarti teman-teman. 2-3 gunung lagi udah sampai Air Mancur. Banyak kenangan di sini, pernah mogok di sini. Jadi ini suasana kampung Kedoko teman-teman. Dekat Air Mancur ya ini ya. Dekat, kalau kata orang nih, Pasionis. Iya, udah lewat kayaknya. Perbatasan antara Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Sanggau. Jadi ini kita sudah sampai di Kabupaten Sanggau ya teman-teman. Kabupaten Sanggau ini masyarakat Dayaknya sangat banyak, mungkin 70-80% lah perkiraan saya ya teman-teman ya. Kita sampai di rumah pakan Pondok Lait, berarti Air Mancur teman-teman kata orang. Cuman airnya belum ada nih. Iya, lagi habis berarti. Karena di sini musim kemarau teman-teman. Jadi airnya tidak mancur untuk sementara. Nah, di sebelah kanan itu ada Danau Lait. Danau Lait itu ada juga permukiman Dayak Tionghoa di dalam teman-teman. Jadi nanti kita one day kita akan belusukan ke sana ya teman-teman. Kita akan berkunjung ke masyarakat sana, ke warga daerah sana untuk melihat suasananya di sana teman-teman. Ini kondisi jalannya menurun. Tikungan tertajam yang ada di Trans Kalimantan antara jalur Pontianak Simpang Ampar teman-teman. Betul, ini tertajam loh. Speed kita di sini 47. Dan habis tikungan itu menanjak. Saya dulu pakai Jupiter Set pernah melebar loh di situ teman-teman. Ini kita belok ke kanan ya. Aman kok. Dia tuh kok, dia enggak bobok kok. Pegang sini. Oke, kita cruising lagi. Jadi saya ajarin nih dia nih agar ingat kegiatan dia dengan bapaknya waktu dia masih kecil teman-teman. Dia pernah ikut pulang kampung, pernah ikut mudik gitu. Ternyata di sini nggak antri teman-teman. Wah, tahu tadi isi di sini aja lah. Aduh, rugi 35.000 deh. Aman nih sini. Nah, jadi setelah isi SPBU yang eceran tadi tuh, yang eceran tadi 35.000, di sini isi lagi nih sekitar 1 liter teman-teman.
jadi rugi isi di sana tadi, tahu tadi isi di sini. Tapi tidak apa-apa, kita ambil positifnya. BBM kita sudah full kembali teman-teman. Sudah full kembali di kilometer 82 ya. Oke, kita jalan lagi. Mudah-mudahan kondisinya aman dan sampai ke mudik dengan selamat ya. Oke, dalam nama Tuhan Yesus kita jalan lagi. Ini perkampungan daerah Kabupaten Sanggau ya teman-teman ya. Kalau ini itu merupakan transmigrasi lokal teman-teman. Ini dulu saya 2015 saya pernah melakukan studi di sini untuk tugas akhir saya. Nah, mereka itu di sini teman-teman transmigrasi lokal yang berpindah. Jadi mereka itu dari pinggiran danau, saya lupa danau lain atau danau apa di sana. Mereka pindah ke sini, ke arah jalan, dipindahkan oleh entah dinas sosial atau apa, saya juga kurang ngerti dan kurang paham teman-teman yang memindahkan mereka ini. Gitu. Nah, ini kalau kalian lihat nih ada rumah-rumah dinas jadul tuh di situ. Dan ada pos Subah. Jadi ini di desa Subah teman-teman. Subah dekat kecamatan apa ya? Subah ini Kecamatan Tayan enggak sih? Tayan Hulu enggak sih? Di sini. Nah, itu rumah aslinya tuh, lihat. Jadi seperti itu. Demikian. Permukiman transmigrasi lokal ini sepanjang 1 sampai 2 km, teman-teman. Jadi panjang sekali. Dan pelengkap di sini kalau tidak salah ada gereja ini ya. Ya, gereja Katolik ini, gereja Katolik Tritunggal Maha Kudus, dan ada SD juga tadi di situ. Nah, beginilah kondisi lokal di sini. Kondisi transmigrasi lokal yang ada di sini. Nah, setelah 106,5 km ya teman-teman ya. Dan setelah kita menghabiskan BBM sekitar 45.000, 35.000 ditambah 10.000 tadi teman-teman. Aduh, 1 liter 35.000 ya. Kita sudah sampai di Simpang Ampar ya. Nah, Simpang Ampar ini pertengahan antara, atau kalau kita mau ke Sanggau atau ke Ketapang teman-teman. Tapi kayaknya kita harus ngopi-ngopi dulu sebentar sebelum kita lanjut lagi ya. Kita singgah ngopi-ngopi dulu ya. Sebentar kita beli air putih dan kita kayaknya harus kelilingin dulu deh Tugu Simpang Ampar ya. Jadi kalau kiri itu teman-teman ke Sanggau teman-teman. Kalau kanan itu ke Ketapang, kita nanti ambil ke kanan ya. Karena ini saya mau menampakkan Tugu Simpang Ampar ini. Jadi saya akan memutarkan untuk kalian teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi itulah Tugu Simpang Ampar. Kalau nggak salah itu pahlawan Dayak daerah sini ya. Itu ambil ke kanan teman-teman. Jadi ya biasalah selisih, yang penting kita kita menghargai orang di jalan ya teman-teman ya. Jadi kita ambil ke arah ke Ketapang teman-teman. Kalau itu ke arah mana ya? Ketapang itu berarti ambil ke arah timur ya. Iya, betul, ke arah timur. Nah, jadi ini kondisi jalan di sini teman-teman. Di kilometer 108 teman-teman. Kondisi jalan cukup bagus. Bahkan ini mulus teman-teman, aspal mulus. Sebentar lagi kalau kita udah sampai di Simpang Ampar itu berarti kita sebentar lagi akan menjejakkan kaki di jembatan Tayan teman-teman. Ada Vespa ini, Vespa ekstrim Jawa Barat. Jadi kita sudah sampai di ini teman-teman, di jembatan Tayan. Nah, kalau jembatan Tayan tuh ini kan ada jembatan, terus ada pulau, habis itu ada jembatan lagi. Nah, di pulau ini banyak itunya teman-teman. Rata-rata yang penghuni pulau Tayan itu Tionghoa teman-teman, warga Tionghoa.
Dulu waktu masih kecil saya sering lalu lalang pakai speedboat dulu. Singgah ke sini. Dulu kan masih zaman speedboat teman-teman, jadi belum ada jembatan. Jadi seperti ini kondisinya di sini. Nanti next time kita menjelajah ke sana lah teman-teman ya. Next kita jalan-jalan di sini sedikit nih. Sekarang kita lurus saja dulu. Kita menuju mudik ke kampung halaman teman-teman. Jadi inilah kondisi jembatan Tayan saat ini ya. 20 Maret hari Jumat tahun 2026 teman-teman. Hari Jumat tanggal 20 Maret 2026. Kondisi jembatan sepi. Untuk sementara ini kilometer 117 dari Pontianak ya. Jam setengah 4 teman-teman. 3.21. Jadi saya rasa ini sepi karena kan BBM-nya langka teman-teman. Jadi masyarakat itu jarang yang berlalu lalang. Karena ya kita bisa tahu sendiri kondisi BBM langka, kita panik buying. Bukan, kondisi BBM itu ada, tapi kita itu panik buying teman-teman. Jadi dalam kondisi panik buying pasti semua orang akan antri tentunya di SPBU ya. Jadi beginilah kondisinya teman-teman. Untuk foto next time lah, tapi boleh nih saya foto sama Ken nih. Lagi ya. Nah, jalan, dan di depan kita itu ada jalan seperti jalan apa? Flyover. Dan ini juga kayak jalan tol yang ada di Jawa itu teman-teman. Jadi di sini bisa kencang. Tapi dulu tuh kondisi sambungan jalan ini berlobang teman-teman, seperti ini. Nah itu. Tapi untuk motor dengan kondisi laju sih tidak terlalu terasa ya teman-teman ya. Dan itu juga sebagai penanda agar kita tidak bisa terlalu laju di sini. Ini aja rasanya kayak di jalan tol, seperti di jalan tol ya teman-teman. Dengan speed yang seperti itu, 80 km per jam. Jembatan ini membentang sepanjang 1 km lebih, 1042 meter kalau tidak salah saya ya teman-teman ya. Mungkin kalau ada apa, ada teman yang tahu yang lihat video ini, mohon diralat ya untuk panjang jembatan tersebut. Ini merupakan akhir dari jembatan Tayan ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini ada gapura. Seperti gapura di situ teman-teman ya. Penanda bahwa jembatan Tayan sudah berakhir dan kita ambil kanan. Kalau ke kiri itu ke arah Piasak teman-teman. Kita ambil kanan ya. Jalannya di sini lebar. Tapi nanti itu di sekitar 10 atau 20 km jalannya mengecil lagi teman-teman. Habis itu melebar lagi. Jadi seperti itu untuk jalan kawasan Toba Traju ini teman-teman. Di sini kemungkinan masih ada Dayak Malinya sedikit ya. Warga Dayak, tapi subsuku itu Dayak Mali teman-teman. Biasa mereka ngomong ayo urus. Itu kalau apa namanya, teman-teman orang sini ya silakan komen di bawah ya teman-teman. Kita sampai di kolam Ketiti Hidup Embangai teman-teman, Kecamatan Toba. Jadi kayaknya hari ini tuh masih tutup ya teman-teman ya. Kita jalan-jalan sebentar di sini sambil menghibur anak ya teman-teman ya. Bang, ini ada kolam ikan bang. Jadi ini tuh tempat orang pembakaran ikan teman-teman. Di sini tempatnya. Dan di sini itu airnya bersih teman-teman. Apa bang? Nah di sini tuh tempat, nanti saya akan tunjukkan sedikit lah dengan kalian bagaimana kondisi air itunya ya, air kolamnya itu ya. Sangat-sangat jernih teman-teman. Asli sangat-sangat jernih. Enggak, sebentar aja kita lihat kolamnya. Jadi gini kondisi kolamnya teman-teman. Nah, ini tuh
pusat pembakaran ikan. Jadi banyak tuh yang makan di sini kan, warga-warga di sini. Nah, ini dia, bersihkan airnya teman-teman. Tuh. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Tuh sangat-sangat bersih. Ada ikan nila nih. Ikan nila. Ikan mas. Nih, ikan mas. Ikan mas nih. Besar-besar ikan masnya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini. Wow. Banyak sekali ya. Oh, sempat tutup kemarin. Karena stok kayu bakar tuh habis, jadi nggak ada sama itu memang keluarga bapak nih yang punya tempatnya dari sakti. Oh, gitu. Jadi ikan nila 40, ikan mas 50 ya tadi ya. Enggak, ikan nila 48. 48 yang hidup. Kalau yang emas 50. Emas ya. Bakar beda lagi. Oh, kalau dibakar berapa? Bakar 60. 60 itu ikan doang, belum termasuk nasi, Bang. Oke, siap. Ya lah Bang, makasih Bang ya. Abang siapa nama Bang? Hah? Abang siapa nama? Oh, Dedi, Bang. Bang Didi, mantap. Salam kenal Bang Didi. Jadi begitulah kondisi di sini. Kedengaran nggak tadi suaranya? Mudah-mudahan kedengaran ya. Harga nilanya 48 tadi per kilo. Udah bisa dapat 2 nila kalian. Ini kita kembali ke Jalan Trans Kalimantan lagi teman-teman. Perkiraan kita sekarang tuh udah jam 3.47. Berarti kita perkiraan itu jam 5 atau jam 6 udah sampai tujuan ya teman-teman ya. Nah, ini kita sudah jalan lagi di Jalan Trans Kalimantan, Embangai, Kecamatan Toba teman-teman. Itu ada air itu ya, air mineral ya. Ini kondisi jalannya pas untuk satu mobil ini. Jadi ini agak kecil ya jalannya, agak mengecil. Saya sudah sampai di Traju teman-teman, Kecamatan Toba ya, kalau nggak salah ya. Iya nggak sih, atau Kecamatan Traju. Intinya ini pusat kota Traju teman-teman. Desa Traju atau perkampungan di Traju. Di sini mayoritas Dayak teman-teman. Mayoritas Dayak yang mungkin 95% ya Dayaknya teman-teman. Dan di sini tuh didominasi oleh perkebunan sawit dan ada tambang boksit juga ya. Jadi beginilah kondisi di Traju teman-teman. Saya rasa sih Traju Kecamatan Toba ya. Jadi kondisi-kondisinya seperti vibes-nya seperti kampung di Kalimantan pada umumnya. Dan terletak pas di pinggiran jalan trans ini teman-teman, jalan trans Kalimantan. Jadi ini tuh merupakan perbatasan teman-teman, perbatasan antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang teman-teman. Jadi begini suasananya di perbatasan ini ya. Selamat datang di Kabupaten Ketapang di kilometer 184 dari Pontianak teman-teman. Jadi di situ ya ada jembatan Labai itu teman-teman. Jadi kita lanjut jalan lagi di sana. Ini Desa Labai teman-teman yang mayoritas 95%, 98% saya rasa itu penduduknya warga Dayak. Tapi masih ada campuran sedikit logat-logat Sanggaunya teman-teman. Cuman logat Ketapangnya kayaknya udah hilang dah gitu. Tuh, Paroki Santo Martinus Balai Berkuak. Jadi udah di Kecamatan Simpang Hulu ya teman-teman. Begitu. Jadi begini kondisinya. Di sini belum ada sinyal sepertinya. Masyarakat mengandalkan Starlink teman-teman. Oke, sampai ketemu di Balai Berkuak teman-teman. 16 kilo lagi ya. Gunung ini berarti kita sudah sampai di Balai Berkuak teman-teman. Jadi Balai Berkuak itu ibu kotanya Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang teman-teman. Di sini banyak Tionghoanya tuh kan teman-teman. Tionghoanya sangat banyak. Dan Dayaknya pun banyak. Mungkin Dayak Tionghoa itu 50% teman-teman. Sisanya 40%. Sisanya ada Jawa, ada Melayu teman-teman. Gila, ini kondisi Balai Berkuak saat ini 20 Maret 2026 teman-teman. Jadi beginilah kondisinya. Kita sambil sedikit-sedikit intip-intip itu ya teman-teman ya, minyak ya. Cari minyak, siapa tahu ada. Itu sih udah kosong tuh. Gila, banyak kosong nih. Parah nih. Kita udah habisin setengah sebetulnya ini.
Udah habisin kurang lebih 4 liter lah. Tapi di tangki itu masih ada sekitar 5 liter berarti teman-teman. Cukup sih untuk balik ke Pontianak lagi dengan kondisi pas-pasan lah. Jadi inilah, oh ini jadul nih teman-teman, losmen ini nih. Dulu ada kasus di situ. Nah ini depan Dinas Kesehatan Puskesmas Balai Berkuak, Kecamatan Simpang Hulu tentunya teman-teman. Kita beli minuman dulu ya. Apa Kak? Bi, seliter Bi? Seliter 25. 25 berarti beli 2 liter Bi. Rekor dah Bi. Rekor dah. Kemarin Bibi masih 20 Bibi jual. Kemarin ya? Iya. Tapi mana lah, itu pun ngambil dia Pak Ano itu. SPBU enggak mau sekarang? Enggak boleh. Ini berapa liter nih? 2. Oh 2 liter tuh. Kalau ini 1. Betul 1. Mau kemana mau? Sorry. Seneng ngerti. Oh, sorry Bi, sorry. Maaf. PU ada tapi Ada apa? ada. Enggak boleh kita pakai can Oh, untuk motor aja. untuk motor aja. Mobil? Hah? Mobil? Mobil jatah 200.000 ja. Oh, goh. Jam berapa tadi, Bi? Dari pagi Bibi lihat. Dari pagi. Mereka tuh antri. Sekarang pun cukup deh. Masih bisa enggak, Bi? 2 liter Gi. Woi, Mas. Coba, Bi. Ya udah langsung lah fullkan lah. Untuk jaga-jaga lah. Rekor lah nih. So. Nong nenek ngisi Itu Bi, ada botol aku di situ. Adakah? Oh. Betul lah, Bi, bisa enggak? Bukan berarti penuhkan yang ini ya, Gi. Masih ada luang nih. Nih. Oh. Aman lah. Nih. Sayangnya banyak mahal kita mau buang-buang. Itulah. Mana? Kita yang Orang susah nyari minyak. jangan. Hah. Bibi siapa namanya? Bibi Seli. Bibi Seli ini apa? Daerah mana nih? Blonse. Blonse ya. Oh, dulu hancur sini nih, Bi. Hah? Dulu hancur jalan Blonse nih. Dulu. Iya. Dah. Itu kemarin siapa anak kemana Bibi? Habis kan bensin Bibi. Dia aku bilang apa? Bintang 225 Bibi enggak apa, yang penting kamu dapat pulang. Enggak ada aku bilang, ya kan? Dah, yum, Bi. Oh, yuk. Nanti ada Gi, aku singgah ya kalau ada waktu ya. Iya. Oh, makasih Bi. Makasih Bi Seli. Yum. Jadi begitu teman-teman, kita ambil 4 liter. 4 liter 100.000. Aduh. Ya udahlah, ini wilayah Blonse dulu, ini jalannya jelek. Saya lanjut jalan ya, teman-teman. Ini sudah sampai di Balai Semandang. Desa Balai Semandang, Kecamatan Simpang Hulu, teman-teman. Jadi begini kondisinya. Sangat banyak masyarakat Dayak di sini. Hampir 100% di sini ya. Dayaknya Dayak Simpang ya. Atau Dayak Kualan? Enggak, Dayak Simpang. Nah, ini jembatannya udah dari dulu, dari saya kecil dulu nih udah ada nih. Ada rumah kakek dan nenek dulu di bawah sana. Kami sering nginap di sana, cuman dia udah pindah ke jalan sana. Udah ada laundry juga ya tadi ya. Nah, ini masih ya. Itu rumah Om tuh. Wow. Jadi beginilah kondisinya. Tanjakan ini curam ya teman-teman ya. Dan keren dari KT, dari Kalimantan Timur, keren. Mungkin 2-3 hari yang lalu mereka berangkat tuh. Oke, 25.20 sebentar lagi kita cari spot untuk buat video ya teman-teman.
Oh, ini kelentengnya ini yang baru ya. Di sini mungkin udah sampai 5% tiongkoknya teman-teman di Simpang 2. Nah, ini kita sudah sampai di Kecamatan Simpang 2, teman-teman. Jadi tujuan kita tuh ada di sebelah kanan di bawah kaki gunung itu ya. Jadi kita nanti belok ke kanan. Nah, ini kita ambil belok ke kanan. Kalau lurus itu bisa ke Kalimantan Tengah sampai Kalimantan Utara ya teman-teman. Sampai ke Tawau juga bisa teman-teman. Sampai ke Malaysia. Jadi kita ambil kanan ya. Tuh. Ke dekat SMA Negeri 1 Simpang 2 teman-teman. Untuk kondisi jalan semakin mengecil. Oh iya teman-teman, jalan ini itu tembus ke kota Ketapang juga ya. Jadi kalian nanti melewati jalur sawit, jalur boksit teman-teman. Saya sudah pernah cobanya, cuman untuk buat video saya belum teman-teman. Nanti saya buatin untuk kalian. Dan kita akan belusukan nanti teman-teman di sana. Karena di sana itu ada kampung di dalam kampung teman-teman, bayangkan. Jadi begitu ya. Kita masuk ke dalam lagi ya. Dan malam ini tuh ternyata malamnya takbiran teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di pusat Kecamatan Simpang 2. Dan berarti kita sudah sampai tujuan teman-teman. Ini ada bundaran kayak bumbu runcing ya teman-teman ya. Dan ada Talawang di situ. Di situ ada gereja. Nah, kantor camatnya itu di sana. Jadi demikian teman-teman perjumpaan kita di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata teman-teman dari saya di video kali ini. Saya hanya ingin menunjukkan perjalanan petualangan saya belusukan ke daerah untuk kalian teman-teman. Jadi seperti itu. Dan untuk video kali ini memang saya mudik teman-teman. Saya akan menunjukkan kepada kalian perjalanan mudik saya ke kampung halaman teman-teman. Demikian. Jadi ini Kecamatan Simpang 2 Kabupaten Ketapang. Sekitar kilometernya berapa tadi? Sekitar ya 247 teman-teman. 247 kilometer jaraknya dari Pontianak. Jadi sekitar 250 lah kita bulatin ya teman-teman ya. Cukup jauh teman-teman. Kita tempuh dalam waktu, tadi kita berangkat jam 12 ya. Jadi kita tempuh dalam waktu 6 jam teman-teman. Dan ini malam takbiran, melihat masyarakat di sini persiapan lebaran teman-teman ya. Jadi begitulah. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.